Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ya. Di video ini kita akan membahas materi UTBK yang kelima teman-teman, yaitu tentang fungsi. Ini berpotensi muncul di matematika saintek UTBK maupun di TPS kuantitatif. Dia juga berpotensi muncul ya. Untuk bisa mengerjakan soal fungsi ini dengan baik, kita perlu mengetahui 6 hal berikut ini teman-teman. Pengertiannya, fungsi inverse, fungsi komposisi, menyederhanakan input, menentukan domain, dan yang keenam, mencari range. Oke, kita akan bahas dari yang pertama, pengertiannya. Fungsi itu mengubah input menjadi output, teman-teman. Misal ada fungsi f(x) sama dengan 2x negatif 3 seperti ini, maka fungsinya itu adalah f ini. Dia mengubah input, nah ini input, menjadi output. Nah, segini nih output, teman-teman. Dan output ini tergantung kepada input. Jika inputnya kita ubah, misalnya F5 seperti ini, berarti inputnya itu 5. Nah, itu X-nya itu. Karena di awal ini inputnya itu sudah X, teman-teman ya. Berarti inputnya 5, yaitu X. Outputnya menjadi 2 kali input 5 dikurang 3. 10 kurang 3 berarti 7. Yang hati-hati kalau seperti ini teman-teman. Misalnya f x negatif 3 sama dengan 2x tambah 5. Misalnya gitu. Ini inputnya itu bukan x, tapi x negatif 3. Itu inputnya. Jadi kalau pertanyaannya misalnya f5, maka 5 itu bukan X. 5 ini adalah input segini teman-teman. Jadi X kurang 3 itu yang 5. Agar X kurang 3 ini 5, maka X-nya ini berarti betul harus 8. Ya kan? 8 kurang 3 kan 5. Berarti X-nya adalah 8 teman-teman. Akibatnya outputnya menjadi 2 kali 8 tambah 5. 16 tambah 5. 21. Inputnya 21. Hati-hati yang seperti ini ya. Jadi X-nya itu bukan 5, teman-teman. Selanjutnya yang kedua, fungsi inverse atau fungsi balikan. Inverse dari F adalah F pangkat min 1. Simbolnya itu, teman-teman. Fungsi balikan antara F dengan F inverse itu dibalik. Input, outputnya ini saling tukar. Jika F itu mengubah A menjadi B, F inverse kebalikannya mengubah B menjadi A. Seperti itu teman-teman. Contoh misalnya ada Fx 2x negatif 3. Nah, kita mau cari inverse-nya. F inverse X-nya apa? Nah, bisa kita misalkan ya. Misalnya Y, berarti ini hendak kita cari. Tapi berhubung kita punyanya itu F, maka ini perlu kita ubah ke F. Nah, gini teman-teman. Dan antara F dengan F inverse ini, input outputnya itu saling tukar. Berarti di sini Y, di sini X. Nah, sekarang kita proses F-nya. Fx berarti 2x negatif 3. Fy berarti 2y negatif 3, teman-teman. 2y negatif 3. Ini outputnya kalau inputnya itu y ya. Sama dengan x. Kita hendak mencari f inverse x, berarti mencari y-nya. Nah, ketemulah y-nya. Dan y tadi adalah f inverse x. Nah, y-nya kita ubah f inverse x.
yaitu X tambah 3 per 2. Seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita mungkin perlu cara yang lebih cepat teman-teman. Nah, cepatnya seperti ini. Satu ulang fx itu 2x negatif 3 ya. Cara cepatnya adalah untuk f inverse ini nanti menjadi f inverse x teman-teman. Dan ini jadi x-nya. Nah, dibalik seperti itu ya. Berarti ini x, negatif 3 pindah sini menjadi tambah 3. Tinggallah 2x atau 2 f inverse x ya. Itu kan jadi f inverse x tuh. 2 f inverse x. Akibatnya kalau f inverse x doang, 2-nya pindah ke sini. Berarti bagi 2. Nah, gini. Itulah f inverse x-nya. Nah, coba perhatikan teman-teman. Kan sama nih ya. Nah, gini ya. Contoh lainnya. Misalnya seperti ini. Fx misalnya kita ambil contoh yang lebih rumit misalnya ya. 2x negatif 1 pangkat 3 tambah 5. F inverse x-nya apa? Ingat tadi, fx ini jadi x-nya. Dan x ini jadi f inverse x-nya dibalik. Berarti ini x, 5-nya pindah sini jadi kurang 5. Nah, nanti kan berarti tinggal ini doang karena 5 udah pindah. Pangkat 3-nya dihilangkan, berarti di akar 3. Berarti pangkat 3 udah hilang, berarti tinggal ini doang teman-teman. Hilangkan satunya, kurang 1 biar hilang, berarti tambah 1. Tinggallah nanti 2 ini, 2 f inverse x ya. Agar 2-nya hilang berarti bagi 2. Nah, inilah dia tertinggal f inverse x-nya doang teman-teman. Ini f inverse x-nya. Mudah ya. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Misalnya fx itu 2x tambah 3 per, misalnya sini 4x negatif 5. Nah, ini kan x-nya ada 2 tempat teman-teman di sini ya. Sementara kalau contoh yang tadi itu hanya 1 tempat. Yang ini x-nya cuma di sini doang. Yang ini x-nya cuma di sini doang ya. Nah, kalau ada 2 seperti ini kita bisa pakai cara langsung. Dengan catatan x-nya harus di sebelah kiri ya, teman-teman ya. Maka ditukar nih 2 sama 5. Dikali sama negatif f inverse x. Berarti negatif 5 jadi positif 5, 2 jadi negatif 2. Nah, itu ditukar kali negatif, teman-teman. Lainnya tetap. Berarti x tetap, tambah 3 tetap, 4x-nya ini tetap. Inilah dia inverse-nya. Tapi dengan catatan ya, harus seperti ini teman-teman bentuknya. Dan x-nya itu harus pangkat 1. Kalau pangkat 2 berbeda ya. Harus kita cari manual seperti ini tadi. Oke, selanjutnya. Fungsi komposisi. F komposisi G X adalah fGx. X menjadi input untuk G, sementara Gx itu menjadi input untuk F. Contoh langsung deh. Misalnya fx 2x negatif 3 dan gx-nya misalnya x kuadrat positif 1. Misalnya gini teman-teman. Kita mencari f komposisi G atau G komposisi F, terserah ya. Misalnya G komposisi F deh. Nah, gini. Berarti artinya itu adalah G F X. Nah, ini terserah kita teman-teman. Kita bisa memproses F terlebih dahulu baru G, atau kita ingin memproses G terlebih dahulu baru F. Nah, coba kita kerjakan dua-duanya. Sekarang kita proses F-nya dulu. Berarti F memproses X menjadi apa? Kita lihat. Nah, ini memproses X menjadi 2x negatif 3. Berarti ini jadi
2x negatif 3 ya. Selanjutnya kita proses G. G memproses input menjadi input kuadrat tambah 1. Berarti ini sama. G ini memproses inputnya segini ya, menjadi input kuadrat tambah 1. Input kuadrat tambah 1. Nah gitu. Nah inilah dia G komposisi F-nya. Atau ini kalau dikuadratkan, diuraikan teman-teman, jadinya 4x kuadratnya, ini kuadratnya. Jangan lupa 2AB atau 2 kali sini 4x dikali negatif 3. Negatif 12x ya. Kemudian negatif 3 kuadrat, positif 9. Tambah 1 yang sini. Hasilnya 4x kuadrat negatif 12x positif 10. Ini kalau diuraikan. Oke, sekarang kita memproses G-nya terlebih dahulu. Saya tulis ulang nih, G komposisi Fx. Itu kan G Fx. Misalnya kita memproses G terlebih dahulu. Memproses ini. G memproses input menjadi input kuadrat tambah 1. Input kuadrat tambah 1 ya. Dan ini inputnya adalah Fx. Berarti input kuadrat itu Fx kuadrat teman-teman. Tambah 1. Nah gini. Selanjutnya baru kita proses F-nya. Fx, nah ini udah Fx itu ya. 2x negatif 3. Kuadrat tambah 1. Perhatikan, kan sama teman-teman ya. Nah selanjutnya ini tinggal diuraikannya aja. Tinggal menguraikannya aja ya. Oke, selanjutnya menyederhanakan input. Misal ada Fgx adalah Hx teman-teman. Kita akan mencari Fx itu apa. Artinya inputnya semula Gx disederhanakan menjadi X doang. Nah caranya perlu kita cari ya. Ini kita misalkan A deh. Jadinya itu Fa. Berarti dia H. Nah ini tidak boleh lagi dalam X karena ini sudah dibuat A teman-teman. Penghubungnya adalah ini. Gx itu adalah A. Berarti kita tulis di sini ya, Gx-nya adalah A. Kita berkepentingan mengubah X ini. Gimana caranya muncul X? Gimana caranya X itu keluar dari G? Ya kita inverse. Kan antara G dengan G inverse, input outputnya itu saling tukar. Berarti di sini A, di sini X. Nah, ketemulah X-nya itu adalah G inverse A. Berarti ini diubah G inverse A. Nah ini teman-teman. Itu FA. Akibatnya kalau Fx berarti A-nya diubah X. H G inverse X. Inilah dia rumusnya ya. Oke, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya kalau Fgx itu seperti ini ya, sama dengan Hx, maka untuk mencari Fx itu Gx-nya ini di-inverse. Di-inverse. Berarti inverse-nya G inverse X ya. Dia menggantikan H. Sorry, saya ulang. Di-inverse. Ini di-inverse ya teman-teman ya. Inverse-nya berarti kan G inverse X tuh. Menggantikan H di sini. Berarti jadi H G inverse X. Nah, seperti ini. Contoh, misalnya kita punya F. Misalnya 2x negatif 3 deh. Ini misalnya 6x tambah 1. Nah, kita mau mencari Fx. Caranya gimana? Nah, ini di inverse. Inverse-nya gimana tadi? Nah, ini kan jadi F inverse ya. Di sebelah satunya kan X, teman-teman. Berarti jadinya inverse-nya X. Negatif 3 pindah kan jadi tambah 3. Ini kan 2F inverse X tuh. Biar F inverse X berarti perlu bagi 2. Nah, gini. Ya. Itu menggantikan X di situ. Jadinya 6 dikali X tambah 3 per 2.
tambah 1. Bagi 2, 1, bagi 2 ini 3. Kalikan ke dalam. 3x, 3 ke 3, 9 ya, tambah 1, positif 10. Nah, inilah fx-nya teman-teman. Jadi untuk bisa ini teman-teman perlu lancar inverse. Ya, poin kedua tadi. Nah, yang ini. Ini perlu diperlancar teman-teman. Atau kita juga bisa pakai cara ini. F2x negatif 3, 6x tambah 1 ya. Kita mau cari fx. Ini f 2x negatif 3. Karena itu 2x negatif 3, kita bikin aja sini 2x negatif 3. Aslinya 6x. Berarti 2x ini perlu kita kali dengan 3. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan berarti 6x udah sama. Negatif 9. Harusnya positif 1. Berarti negatif 9 itu perlu ditambah dengan 10. Nah, ini tambah 10. Dah, perhatikan. F input berarti 3 input tambah 10. Akibatnya kalau inputnya kita ganti X menjadi 3X tambah 10. Nah, kan sama teman-teman ya. Untuk yang bentuk fungsinya sederhana seperti ini, masih enak dikerjakan ini teman-teman. Tapi kalau bentuknya itu kompleks, sepertinya lebih enak yang sini. Kalau kompleks ya. Selanjutnya, yang kelima, menentukan domain. Apa itu domain? Adalah himpunan input-input yang outputnya itu ada atau terdefinisi di dalam bilangan real, teman-teman. Untuk bisa mencari domain dengan baik, kita perlu mengetahui ini. Pertama, pecahan. Itu akan terdefinisi ada nilainya kalau penyebutnya itu bukan 0. B itu bukan 0. Gini. Berikutnya akar itu ada nilainya kalau di dalam akar itu bukan negatif. Jadi positif atau 0. Selanjutnya logaritma itu ada nilainya kalau basis atau A itu positif dan bukan 1. Sementara yang dilogaritmakan B itu harus positif. Contoh deh, misalnya ada fungsi kayak gini. Akar, misalnya nih, X tambah 1 per X negatif 3 tambah 5. Nah, seperti ini teman-teman. Kita hendak mencari domain ya. Berarti himpunan input-input. Nah, inputnya ini. Berarti kita mencari input mencari X. Ini inputnya. Yang outputnya itu ada. Output segini ya. Ini output nih. Berarti kita harus cari kapan output itu ada. Output ini seluruhnya itu yang ini teman-teman. Itu ada atau terdefinisi untuk jika ya. Lihat dia ada akar. Nah ini dia. Di dalam akar tuh harus lebih besar sama dengan 0. Tidak negatif. Dalam akar berarti ini teman-teman. Nah berarti itu harus tidak negatif. Nah, gini. Nah, berarti ini adalah pertidaksamaan ya. Kita akan gambarkan nilai ruas kiri ini pada garis bilangan. Nah, kita gambarkan. Sini. Kita lihat ini pecahan ya. Pecahan ini kalau yang atas itu 0, pecahnya menjadi bernilai 0, teman-teman. Itu terjadi saat X-nya negatif 1 ya. X tambah 1 sama dengan 0 berarti X-nya negatif 1. Berarti kalau X-nya negatif 1, nilai dari ini, ruas kiri itu adalah 0. Selanjutnya pecahan ini teman-teman, kalau yang 0 itu yang bawah, itu menjadi tak terdefinisi, tidak punya nilai. Yaitu saat X-nya 3. 3 itu kanannya negatif 1 ya. Nah di sini dia tak terdefinisi atau tidak punya nilai. Selanjutnya tentukan nilai selain di negatif 1 sama 3. Kita bisa ambil sampel kanan 3 misalnya 4, masukkan ke sini.
4 tambah 1 itu 5, positif. 4 kurang 3 itu 1, positif. Positif bagi positif, positif. Berarti yang sebelah sini positif. Atau kita cukup melihat koefisien X-nya. Ini positif, ini positif. Yang sini ya, bukan ini loh ya. Kalikan itu positif sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Selalu yang kanan teman-teman ya. Lebih detail mengenai pertidaksamaan, teman-teman mungkin perlu melihat video saya tentang pertidaksamaan. Ada di sana teman-teman ya. Selanjutnya ini ganti tanda. Alasannya karena semua faktor ini pangkatnya ganjil. Nah, kalau pangkatnya genap dia nggak ganti tanda. Dah, yang diminta soal adalah yang lebih dari 0, itu artinya positif, sama dengan 0, berarti yang bernilai 0. Yang positif negatif 1 ke kiri, sama 3 ke kanan. Yang sama dengan 0 berarti persis di negatif 1. Di 3 bukan ya teman-teman ya. Oh, berarti inilah teman-teman X-nya ya. Yaitu X-nya di kirinya negatif 1, itu berarti yang kecil X-nya ya. Negatif 1 ikut ya. Atau X-nya di kanannya 3, berarti lebih dari 3. Domain adalah himpunan. Nah, himpunan itu harus seperti ini. X anggota bilangan real dengan X-nya kurang sama dengan negatif 1 atau X-nya lebih dari 3. Atau boleh juga ditulis dalam interval. Nah, yang ini negatif 1 ke kiri. Paling kiri itu negatif tak hingga. Berarti negatif tak hingga, paling kanan itu negatif 1. Negatif 1 ini ada sama dengannya, kurung siku. Dan untuk tak hingga atau negatif tak hingga itu tidak pernah sama dengan teman-teman. Jadi harus kurung biasa seperti ini. Digabung dengan yang sini. Berarti paling kiri itu 3. Itu terus ke kanan berarti paling kanan itu tak hingga. 3 nggak pakai sama dengan, tak hingga juga tidak. Nah, ini dia teman-teman. Satu lagi. Mencari range. Range itu himpunan semua output. Untuk bisa mencari range dengan baik, kita perlu memahami ini. Pertama, apapun kalau dikuadratkan itu tidak pernah negatif, positif atau 0. Begitu juga dengan akar. Nilai mutlak, sama. Nilainya tidak pernah negatif. Selanjutnya untuk sin apapun itu nilainya terletak di antara negatif 1 dan 1. Di semua kuadran teman-teman ya. Gitu juga sama cos. Oke, contoh misalnya gini. Misalnya ada fungsi kuadrat misalnya teman-teman. X kuadrat negatif 6X positif 10. Tapi domainnya udah ditentukan misalnya. Dengan domain F-nya adalah misalnya interval 0 sampai 5. Nah gini. Domain itu berarti nilai inputnya ya teman-teman ya. Himpunan semua input kan tadi domain. Berarti 0 sampai 5 itu inputnya. Lah ini sama artinya dengan inputnya itu X nih. X di antara 0 dan 5. Ini pakai sama dengan ya. Nah, sama artinya itu teman-teman. Nah, kita hendak mencari output. Output itu segini. Nah, kita bentuk dulu. Ini ada kuadrat. Tapi ada X pangkat 1 di sini. Sebisa mungkin dibentuk kuadrat gini teman-teman. Ini pakai kuadrat sempurna ya. Nah, caranya X kuadrat negatif 6X. Karena ini negatif 6, maka kita cari setengahnya. Yaitu negatif 3. Berarti ini perlu ditambah dengan negatif 3 kuadrat. Nah itu baru 9 ya. Agar menjadi 10 berarti harus ditambah dengan 1. Nah yang segini teman-teman, ini adalah kuadrat sempurna. Jadi gini. Tinggal ambil ujung-ujungnya, ini kuadrat sempurna seperti ini ya. Ujungnya yaitu X sama negatif 3. Nah gini. Jadi sekian ini adalah jadi ini teman-teman. Terus tambah 1. Ini adalah outputnya. Sekarang kita akan tentukan nilai output itu berdasarkan input ini. Nah, saya tulis ini ya.
Boleh ditulis seperti ini, boleh juga ditulis seperti ini. X-nya interval 0 sampai 5 teman-teman. X itu berada dalam interval 0 sampai 5. Kita tulis seperti itu ya. Oke. X berada dalam interval 0 sampai 5. Kita akan mencari ini. Berarti pertama setelah X dikurang 3 terlebih dahulu. Semua batas kiri, batas kanannya berarti perlu kita kurang 3. 0 kurang 3 itu negatif 3. 5 kurang 3 itu 2. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah menjadi X negatif 3, selanjutnya ini dikuadratkan. Tapi hati-hati untuk mengkuadratkan ini perlu dipecah teman-teman. Perlu dipecah yang negatif sama yang positif. Interval negatif 3 sampai 2 itu kan ada yang negatif, ada yang positif kan? Nah, kita pecah. Yang negatif itu negatif 3 sampai 0. Berarti digabung itu ya. Dipecah itu artinya digabung. Yang positif 0 sampai 2. Kenapa dipecah? Karena kalau dia negatif teman-teman, nanti dikuadratkan itu harus dibalik. Nah, ini yang negatif nih. Negatif 3 sampai 0 itu artinya ini negatif teman-teman. 0 sampai 2 itu artinya positif ya. Nah, karena ini negatif ya, itu jika dikuadratkan dibalik. 0 kuadrat 0, negatif 3 kuadrat itu 9. Nah, seperti ini. Digabung dengan yang positif tetap teman-teman. 0 kuadrat 0, 2 kuadrat itu 4. Nah, sekarang kita jadikan satu lagi. Interval 0 sampai 9 digabung interval 0 sampai 4 itu apa teman-teman? 0 sampai 9 ya. Kalau digambar seperti ini. 0, 9 berarti di dalam sini. Kemudian 0 sampai 4. Nah, dalam sini digabung itu diarsir salah satu itu diambil teman-teman. Nah, gini. Beda sama irisan. Kalau irisan harus yang diarsir keduanya ya. Nah, ini gabungan enggak. Berarti 0 sampai 9 ya. Jadi ini gabungannya itu 0 sampai 9. Selanjutnya setelah menjadi X negatif 3 kuadrat seperti ini, berikutnya ditambah 1. Berarti ini kita tambah 1. Batasnya berarti semuanya tambah 1 teman-teman. Nah, tadi ini ya. Batas kiri 0 tambah 1 itu 1. Batas kanannya 9 tambah 1 itu 10. Nah, ini. Berarti inilah hasilnya yang segini tadi. Ini kan udah sama tuh. Nah, itu hasil. Hasil itu simbolnya R ya. Range dari F berarti adalah interval 1 sampai 10. Atau kalau ditulis dalam himpunan seperti ini, X anggota bilangan real dengan X-nya di antara 1 dan 10. Ini pakai sama dengan. Biasanya sih kalau range itu Y, tapi X juga boleh teman-teman. Ini kan hanya simbol ya. Biasanya Y. Nah, kalau Y seperti ini. Tapi ditulis X juga sebetulnya boleh ya. Oke, ini tadi kalau yang kuadrat. Saya kasih contoh yang sin deh. Ada sin atau cosnya. Saya hapus dulu ya. Misalnya ada kayak gini teman-teman. Fx misalnya ya. Fx itu misalnya sin kuadrat X ditambah sin X, misalnya nih, tambah 2, misalnya gitu. Ya, misalnya seperti itu ya. Sebentar, saya cek dulu soalnya. Ya, boleh seperti ini. Kita akan cari range-nya dan nanti menentukan nilai maksimum sama minimumnya. Nah, ini sin X, hati-hati sin X-nya, nilainya tidak bisa semua nilai. Dia itu terbatas hanya dari negatif 1 sampai 1. Jadi, nilai sin X-nya itu teman-teman hanya terbatas ini ya.
Nah, ini boleh kita tulis sin X-nya itu dalam interval negatif 1 sampai 1 doang. Nah, gitu ya. Oke, kalau gitu kita bentuk kuadrat sempurna. Atau kalau mau lebih sederhana, bisa dimisalkan ini. Karena ini sama kan. Hanya 1 kuadrat, 1 enggak. Misalnya P deh. Berarti ini jadi F. Ini P kuadrat tambah P tambah 2. Nah, ini saya bikin P gini ya, teman-teman ya. Tapi P-nya itu tidak semua nilai. Karena P itu adalah sin, maka P-nya itu hanya dalam interval negatif 1 sampai 1 doang. Ini tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bentuk kuadrat sempurna. P kuadrat tambah P. Nah, gimana tadi? Karena ini 1 ya, kita cari setengahnya 1. Ya, tentu setengah. Berarti ini perlu kita tambah dengan setengah kuadrat. Nah, itu kan 1/4. Agar menjadi 2 itu 8/4, ya kan? Maka 1/4 itu perlu ditambah dengan 7/4 ya. Ya kan? 1/4 tambah 7/4 kan 8/4 atau 2. Nah, ya kan teman-teman? Nah, yang segini ini jadi kuadrat sempurna. Ambil ujung-ujungnya yaitu P sama setengah. Positif setengah itu. Nah, gini teman-teman. Ditambah 7/4. Nah, kita geraknya dari sini. P dalam interval berada dalam interval negatif 1 sampai 1. Ini P tambah setengah. Berarti batas kiri dan batas kanannya tambah setengah. Negatif 1 tambah setengah. Negatif setengah ya. 1 tambah setengah itu 1/2 atau 3/2. Selanjutnya kita kuadratkan. Tapi pisahkan yang positif sama negatif ya. Yang negatif itu negatif setengah sampai 0. Digabung yang positif itu berarti 0 sampai 3/2. Nah, baru kita kuadratkan. Berarti dalam interval. Nah, ini karena negatif berarti dibalik. Menjadi 0 kuadrat, negatif setengah kuadrat itu 1/4. Digabung dengan, ini karena positif, tidak dibalik ya. 0 kuadrat 0, 3/2 kuadrat itu 9/4. Nah, gabungannya tentu yang luas. 0 sampai 1/4, 0 sampai 9/4, berarti gabungannya 0 sampai 9/4. Selanjutnya setelah menjadi ini kuadrat ditambah 7/4, teman-teman. Berarti P tambah setengah kuadrat tadi ditambah 7/4. Dia berada dalam interval, berarti batasnya ini tambah 7/4. 0 tambah 7/4 berarti 7/4. 9/4 tambah 7/4 berarti 16/4. Ya kan? 16/4 itu 4. Nah, gini. Inilah range-nya, teman-teman. Jadi, range dari F adalah interval 7/4 sampai 4. Jika ditanya nilai maksimum minimumnya, maka 7/4 ini adalah nilai minimum dan 4 ini adalah nilai maksimum. Itu teman-teman. Nilai maksimumnya 4 dan nilai minimumnya 7/4. Soal fungsi trigonometri seperti ini kadang-kadang muncul di matematika saintek, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu cara mengerjakannya ya. Oke, seperti ini pemahaman yang lengkap mengenai fungsi untuk bisa mengerjakan soal fungsi di UTBK itu dengan baik. Nah, kuasai 6 hal ini teman-teman ya. Pengertiannya, fungsi inverse, fungsi komposisi, kemudian menyederhanakan input, menentukan domain dan mencari range-nya. Mudah-mudahan ini manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.